Masuk, Bu. Tumben sekali datangnya malam. Terima kasih, Nada. Kali ini aku tidak datang sendirian loh. Sebentar ya. Farah ini lulusan S1. Waktu berbincang sama aku, mamahnya bilang Farah ini mau belajar agama. Betul sekali Pak Kiai. Bu Rosmina bilang pesantren Pak Kiai ini adalah tempat yang terbaik untuk belajar. Kamu tuh kenapa sih suka banget gangguin aku? Heh, alasannya apa? Siapa yang gangguin kowe, Jitang? Aku tuh gak gangguin kowe. Aku datang ke sini tuh mau kasih tahu kamu sesuatu. Aku mau kasih tahu kamu kalau ada tamu di rumah Pak Kiai. Coba jelaskan ke mereka. Maaf Mas Najib. Mas Najib lupa ya, aku kan udah ndak menerima perintah Mas Najib lagi. Dan Mas Najib lali yo, kalau aku kan bukan anak buah Mas Najib lagi. Sian ya lo teriak, aku ada di sini bukan di desa sebelah. Selain aku membawa Farah belajar di pesantren ini, aku sebenarnya punya misi yang lain, Dul. Aku ingin menjodohkan Wahyu dengan Farah. Farah? Wahyu, kamu kenal? Iya, ini aku udah lama banget loh kita nggak ketemu. Udah 10 tahun kita nggak ketemu. Iya. Aku yakin Mas Wahyu juga kangen sama Mbak Farah. Jadi nggak usah malu-malu. Sudah lama nggak ketemu kan perasaan ingin ketemu, kangen itu sangat tinggi. Bukan begitu, Dek? Dan saya yakin Mas Wahyu itu bisa jadi calon suami yang baik dan serius. Maksudnya kamu? Ya, Mas Wahyu itu bisa jadi benar-benar suami yang baik. Ya, kita nggak tahu siapa calon istrinya nanti. Aku nggak boleh cemburu. Tapi kenapa aku sulit sekali untuk menjaga hati ini? Makan tuh cerita-cerita Wahyu sama Farah. Biar kamu itu sadar diri ya. Kalau kamu itu nggak layak bersanding sama anak saya. Hambamu ini butuh ketabahan darimu. Apalah hamba jika dibanding-bandingkan dengan Farah. Ya wis, kalau sudah selesai, saya mohon pamit Pak Kiai. Saya ada rencana mau sholat duha sama beberapa santri. Iya, monggo. Subhanallah, Mas Najib rajin sekali. Kayaknya nggak mungkin banget deh seorang Wahyu bisa lama-lama single. Ya kalau status sih resmi single. Sekarang malah serba nggak jelas. Capek juga ya dibikin kayak gini. Emang dipikir kita layangan apa tarik ulur? Memang enak ditarik ulur sama cewek. Udahlah. Maafin aku, Wahyu. Aku memang tidak mungkin seperti seorang Farah yang bisa dengan bebas berbicara dan mengutarakan hati dan perasaannya. Aku harap kamu mau bersabar dengan aku. Mas Bejo, kita mulai duluan aja yuk sholat duhanya. Mas Najibnya belum datang, takut keburu siang. Jin. Enggak, Mas Bejo jadi imam. Jin. Astagfirullahaladzim. Dirapatkan sapnya. Iya, Mas. Ayo. Dirapatkan yo. Allahu Akbar. Ya, sudah mulai. Padahal aku yang jadi imam. Allahu Akbar. Ya Allah, minal hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cok. Oh, ije Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa Mas? Sudah sangat terlihat jelas. Ternyata sampean itu menggunting dalam lipatannya. Ono apa toh Mas? Aku ndak ngerti ya. Sampai tuh kebangetan kok, Cok. Tenan, kebangetan tenan.
aturan yang mimpin sholat duha itu Mas Bro. Kenapa sampean bangunnya pagi-pagi banget terus mimpin sholat duha? Astagfirullahaladzim, Mas Fuad, Mas Najib. Aku cuma berpikir kalau aku mau sholat duha sendirian. Tapi begitu aku ke dalam masjid ada beberapa santri dan dia menyuruh aku untuk menjadi imamnya. Ya wes, tak lakukan. Aku ndak ada maksud apa-apa, Mas. Alah, sampean itu ndak usah banyak alasan, Jo. Strategi seperti ini aku sudah bisa memahami. Sampean pura-pura mencari simpati, sampean pura-pura merasa dizolimi, merasa dihina, merasa tertindas, dan semua santri akhirnya menjadi kasihan sama sampean. Terus sampean bisa merebut kekuasaan aku sebagai santri senior dan ketua pengurus pesantren Darussalam. Sampean itu belum waktunya, Jo. Nanti tenang. Kalau aku sudah merasa cukup, sudah merasa tenang, Begundal Wahyu itu dan teman-temannya itu sudah sangat baik, semua santri dan santriwati itu sudah sangat baik, aku akan usulkan ke Pak Ki Abdullah. Tampuk kepemimpinan ketua pengurus pesantren Darussalam akan aku berikan dan akan aku usulkan untuk sampean. Bukan begini caranya, waktunya belum tepat. Pagi-pagi hari sampean sudah mengibarkan bendera SSP. Apaan tuh Mas? Santri senior perjuangan. Astagfirullahaladzim, Mas Najib ndak boleh seujon begitu sama Bejo. Bener Mas, Bejo ndak ada maksud apa-apa. Ini cuma salah paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ada apa nih ribut-ribut? Bejo. Allah saja tidak meributkan soal siapa yang jadi imamnya. Kok kita sekarang malah ribut soal imam? Pak Ustadz, bener Pak Ustadz, Bejo itu ndak ada maksud apa-apa sama Mas Najib. Ustadz Najib, bukannya seharusnya Ustadz Najib sebagai santri senior dan pimpinan pondok pesantren Darussalam merasa bangga, senang melihat santri juniornya punya kedisiplinan dalam beribadah, wawasannya bertambah. Atau jangan-jangan Ustadz Najib cemburu ya? Astagfirullahaladzim, aku ndak punya pikiran seperti itu Ustadz Mahmud. Justru sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam, aku bangga sekali. Karena ada seorang santri bernama Bejo itu menjadi imam sholat duha. Itu luar biasa. Aku ngerasa berhasil menjadi pemimpin di sini. Aku cukup bangga sama sampean, Jo. Pertahankan itu, Jo. Aku bangga, Jo. Ya sudah. Sekarang jangan ribut lagi. Kita berdamai. Jangan sampai kemudian sholat ibadah sudah kita laksanakan, tapi pahalanya berkurang gara-gara kita berantem. Oh betul, dengar Jo. Ya? Mas Najib, maafkan Bejo ya. Oke, enggak apa-apa Jo. Jangan diulangi lagi yo. Aku enggak apa-apa, aku enggak marah. Mulai dari sekarang sampean belajar menjadi imam sholat tarawih 300 rakaat. Pahalanya banyak. Murid baru iku Farah. Dia iku orangnya inisiatif yo, belum apa-apa aja yo. Dia udah pengen beres-beres iku perpustakaan. Iya, udah gitu orangnya cantik, sopan, ramah. Terus hari ini iku yo, apa jago ngaji yo. Aku paling minder loh kalau ketemu perempuan kayak gitu. Iya, tapi kelihatannya tuh dia bakalan jadi santri yang paling berprestasi di pesantren iki. Terus udah gitu tahu ndak, katanya tuh dia jago ngebatik. Iya, aku jadi pengen deh ngajak dia ngebatik di sini. Seru kali yo. Iya. Mbak Nada ndak keberatan toh kalau kita ngajak si Farah? Iya, ndak keberatan lah. Iya, masa aku larang-larang.
Cuman waktunya ya dibagi-bagi aja. Kan dia pasti banyak kegiatannya. Ya jangan sampai kita tuh menyita banyak waktunya dia. Mbak Nada iki ndak cemburu tau karo si Farah iku? Ndak apa-apa tah? Ya enggak lah. Sia kamu nih ada-ada aja. Aku ndak mungkin lah cemburu sama dia. Lagi pula kan aku sama Farah itu sudah berteman baik. Ya ndak gitu. Soalnya kan si Farah iku pernah pacaran karo Mas Wahyu. Udah gitu denger-denger ya Mbak yo. Sejarah pacaran Mas Wahyu karo si Farah iku lebih kuat dibanding ke sejarah cintane si Mas Wahyu karo cewek kota iku sapa jenenge si Merona Mbak Melani. Iyalah Bu, pokoknya yang cewek kota sing kasar iku lho. Betul. Enggak apa-apa, orang aku perhatian sama Mbak Nada aja kok. Kalau emang Mbak Nada cemburu ya enggak apa-apa tuh, emang manusiawi banget tuh. Namanya juga manusia pasti ada perasaan cemburu. Enggak mungkin kalau Mbak Nada enggak ada perasaan apa-apa. Aku enggak cemburu. Maaf ya, aku enggak maksud untuk bentak kamu. Aku cuman, aku enggak tahu pikiran aku lagi kemana-mana. Ya sudah kalau gitu aku mau keluar dulu. Aku mau cari udara segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sih, apa tanya lagi aku meneh? Orang aku cuma perhatian doang kok ke Mbak Nada. Aduh, segala bikin pot aja susah banget lurusnya. Lurusnya gimana ini? Niat gue cuma bikin Denisa seneng. Biarin aja jadi pot gayung. Kan limited edition. Kalau dia bete kan bisa buat mandi. Gayung juga jadinya. Gayung kembang. Wih, jadi anak. Mana di sini rupanya? Ngapain sih lo? Lagi bikin es krim. Ya lagi bikin inilah, kendi, karya gue. Oh, jadi sekarang lu punya kehidupan pribadi, ha? Ah, nggak asik lu, Dok. Gue serius, Dok. Ini sebenarnya lu bikin apaan sih? Buat nimpuk siapa ini? Ini bikin gayung. Buat siapa ya? Nggak lu, nggak Rohim. Jangan pegang-pegang. Ini buat lu nih. Nih. Tuh. Dok. Ganggu aja lu. Gitu. Boleh. Apaan sih? Kurang ajar lu berdua, gue jadi korban. Nggak bisa, gue juga balas. Tuh, udah buat Lu apaan sih, Peng? Tuh. Lu juga, Re. Ganggu aja. Mendingan kayak badut ancol lu, Dok. Tar. Lu pada habis makan pete, hah? Wah, ketahuan narkote ya. Jangan makan pete. Dari warteg ya. Enggak aja kok. Mas Pradi ini udah bawa pete. Narkote lo. Sadaqallahul azim. Manteng ya. Alah, gitu aja kok pakai ngomong thank you gitu loh. Mas Wahyu itu sekarang mau kemana? Mbak Nada atau Mbak Farah? Man, lu bisa kan gak usah bikin gue bingung? Lo kok mesti bingung itu loh? Kalau semuanya tuh udah jelas, Mas. Nggak mungkin bingung. Man, pilihan gue itu udah jelas. Tapi yang dipilihnya aja nggak jelas. Akhirnya sekarang yang jelas-jelas udah muncul lagi kan? Nah, bener toh feelingku. Mas Wahyu itu masih punya feeling sama Mbak Farah toh. Lu tahu lu, anak kecil malah ngerti soal feeling. Tuh. Mas, kayak aku ini nggak bisa lihat aja itu loh. Di pesantren ini cuma Mas Wahyu sama Mbak Farah doang yang aku kamuan. Sedangkan Mas Wahyu sama Pak Kiai aja masih asik dengan gue lo. Dede man, lo kan di sini pengen ngajarin gue ngaji, bukan jadi curhat-curhatan kayak gini. Tuh, nggak usah mengalihkan pembicaraan deh. Aku aja, Mbak Nada atau Mbak Farah, susah menit dulu. Berisik lo. Tuh, Mas Wahyu, Mas. Ya, tinggalin. Waduh, lepas. Oh ini, yang dinamakan orang kota, tapi tidak tahu aturan. Jangan-jangan sampai tidak pernah makan bangku sekolah ya?
makan, menikmati rezeki dari Gusti Allah, tapi muka penuh lumpur. Jip, lu tuh kerjanya marah-marah terus ya? Lu nggak bisa bedain mana lumpur, mana tanah liat? Mau lumpur, mau tanah liat sama saja menurut aku. Kalian seperti anak kecil. Otak lu cetek bener sih, Jip. Ya udah pastilah. Tanah liat tuh buat itu. Apaan, Dok? Tadi lu buatin apa, Nisa? Apaan sih lu, Peng? Apa hubungannya sama Dek Nisa? Hah? Jawab. Hubungannya? Justru belum ada hubungan, Jip. Ini si Aldo sama Nisa lagi dosain. Aku nggak mau tahu urusan sampean. Ini pesantren Darussalam. Ada aturannya. Sampean nggak bisa seenak bedel. Sebenarnya nggak ada apa-apa, Mas Najib. Mungkin teman-teman saya ini terlalu lelah. Sampean juga lelah? Dikit, Mas. Berarti pisangnya cuma dikit. Belum habis, Mas. Udah dikasih pisang. Aku jadi ndak enak, Syah. Kita ini kelewatan. Udahlah, biarin aja. Sekali-kali buntelan kentut kayak gitu tuh harus dikerjain. Yuk, makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kelihatannya kamu ini sedang murung ada. Kalau kemurunganmu itu punya suara, maka dia akan sampai ke lembah Gunung Merapi sekalipun. Kalau kamu punya masalah itu, Bo, ya dibagi-bagi. Jangan dipendam sendiri. Iya, Pak Ustadz. Saya sekarang ngerasa kalau hati saya itu mulai cemburu. Cemburu? Ini masalah cinta? Oh, bukan. Yakin bukan masalah cinta? Maksud saya bukan itu aja. Sekarang itu saya ngerasa mulai tersaingi dalam banyak hal sama orang lain. Hati saya tuh kayak nggak bisa terima kalau ada orang lain yang lebih baik daripada saya. Dan diam-diam sekarang saya tuh mulai ngerasa kalau saya tuh nggak mau kalau ada orang lain yang lebih baik daripada saya. Melakukan introspeksi diri itu bagus, tapi menyalahkan dan menghukum diri sendiri itu akan membuat hati dan perasaan kamu tidak nyaman. Jadi saya harus gimana, Pak Ustadz? Ya, kamu harus bersyukur. Bersyukur karena kamu mampu merasakan perasaan itu ada di dalam diri kamu. Bersyukur karena kamu sudah berani mengakui bahwa perasaan itu memang bersemayam di dalam hati kamu. Tinggal sekarang caranya adalah bagaimana mengatasi perasaan itu supaya dia tidak menjadi penyakit di dalam hatimu. Ya sudah, saya pamit ya. Iya, Pak Ustadz. Insya Allah saya bisa menerapkan itu semua. Mohon doanya, yo. Amin. Insya Allah, saya selalu mendoakan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denisa. Seberapa besar perjuangan masa Aldo harus bisa membuat hatimu bahagia. Gayung deh. Yang penting bisa ditaruh bunga. Aduh. Jangan Aldo, jangan. Nanti kalau ketahuan sama Denisa, lu thanksin. Terus dia sebel sama gue. Ya, terus gue harus gimana? Gue harus nunggu sebulan cuma buat pot doang. Aduh, yang ada ntar dia punya pot baru. Terus pot gue dibuang. Ya, usaha lagi deh. Aduh.
Gimana bentuknya ini? Fokus. Fokus. Masya Allah. Buku ini udah hampir Bapak lupa ya. Ini buku favoritnya Kiai besar, pemimpin pondok pesantren ini sebelum Bapak. Kitab ini puitis sekali dan penting ya. Banyak sekali museum yang mencari kitab ini. Makanya itu Pak Kiai, saya buru-buru mau melestarikan buku ini. Sayang kalau sampai rusak. Ini bisa sampai jamuran loh nanti kalau nggak diurusin Pak Kiai. Syukur alhamdulillah. Farah, kamu ini baru di sini sebentar aja. Udah care, udah peduli dengan semua ini. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Kiai, saya kan hanya membantu melestarikan saja Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa iki? Iki. Oh, iki sahabat baruku Pak Kiai. Sahabat baru? Maksud kamu apa? Karena dia juga seperti belahan jiwaku. Him, hati-hati kamu bisa menjurus ke musyrik ya? Enggak, udah musyrik Pak Kiai. Ini kan cuman permainan aja Pak Kiai. Aku peragakan ya Pak Kiai ya. Ayo, Pus. Sekarang perkenalkan diri kamu sama Pak Kiai dan Mbak Farah. Assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Mbak Farah. Nama saya Pus, bisa dipanggil Pusi. Tuh kan, bisa bicara ya toh. Itu kan, itu kan... Enggak Pak Kiai, itu emang keahlian aku dan si Pus. Oh, aku bantu beres-beres deh sama Pus. Tampaknya lagi pada sibuk beres-beres. Ya wis, Pus, kita bantu yang lain. Kita bantu beres-beres ya. Oke Mas Rahim. Masya Allah. Hati itu kitab berharga untuk kita semua ya. Astagfirullah ya, ayo. Ih, bukannya beres ini malah berantak. Aduh, betul diri. Iya. Maaf ya Pak Kiai. Pus, kamu nakal yo. Pakai jatuhin buku. Dengar apa kata Pak Kiai dan Mbak Farah. Buku itu berharga. Dan perlu kamu ingat lagi, kalau buku itu jendela dunia. Jadi kamu harus jaga baik-baik. Ayo, minta maaf sama Pak Kiai sama Mbak Farah. Pak Kiai, aku minta maaf ya. Mbak Farah, aku juga minta maaf. Rahim. Pasti Denisa lewat sini. Memang bukan mirip Guci Dinasti Ming, tapi Mas Aldo bisa bikin beginian. Assalamualaikum, Denisa, Denisa. Kebetulan Mas Aldo akan memberikan sesuatu buat Denisa. Mas Aldo habis membuat keramik Guci replika Dinasti Chong. Monggo silakan dilihat. Iki buatan Mas Aldo. Iyo, ini buatan karyanya Mas Aldo yang pertama. Mudah-mudahan Denisa bisa suka yo. Iya, makasih Mas. Sama-sama. Apa iki? Barang kok eleke kayak begini, ting cerwel. Aneh hi. Bikin barang kayak beginian itu kan nggak cepet toh. Butuh waktu yang lama. Nggak butuh waktu sehari. Kowe bilangnya bikin barang begini dari pagi sampai siang. Nggak mungkin.
kebetulan Mas Aldo udah beberapa hari ini ikut kelas keramik di Aisyah. Jadi Mas Aldo sudah belajar gimana caranya membuat keramik. Kemarin aja udah ada yang pesen keramik buat di rumah. Keramik di rumah? Iya. Tapi Mas, Nisa tuh sebenarnya ndak suka sama... Apa ini? Ini apa? Mana tulisannya? Muhyozer kelas seni. Wah, kowe iku ya kakek bohong. Kau bohongin aku. Kau coba bohongin aku. Ha, dasar buntelan entut. Ini ada tulisannya Muhammad Yosar. Kamu aku akuin karya kamu. Lu ndak punya malu. Heh, yang kowe beneran nikahin Mbak Nisa? Kowe mau nyelingkuhin dia berapa kali? Hah? Oh, tak laporin Pak Kiai kowe. Jangan, gak usah berlebihan. Kita kan yang menyesatkan Mas Aldo. Kita pura-pura bilang, aku suka sama kayak ginian. Aku kan sebenarnya ndak suka. Mbak Nisa, kamu dipakai. Asem nih. Oh, dasar buntelan entut. Kowe ndak ilfil apa? Ndak ilfil. Kata orang Jakarta bilang yo, kalau ngeliat cowok-cowok kayak begituan, ilfil. Yo kamu tuh lebih. Bos. Aku nyerah. Aku ndak bisa bikin kamu bicara. Sampai-sampai aku disalah-salahin sama orang. Aku dikira stres, dikira gila bicara sama kamu. Tapi bukan 100% kesalahan kamu sih. Aku juga yang udah bisa bikin kamu bicara. Pusi. Jangan ngambek dong. Ngomong ya. Kita kayak orang pacaran aja, kamu pakai ngambek-ngambek. Pakai diem-diem segala. Emangnya kamu nggak kangen sama ngeband kamu? Sayang lo kalau ditinggalin gitu aja. Sebenarnya kangen sih kangen, cuman mau gimana lagi? Anggotanya kena lampu merah. Apaan sih kamu? Enggak, maksudnya gini. Ibarat kita semua kena persimpangan, terus kena macet gara-gara lampu merah. Lagian, semenjak kita di pesantren ini, kita pengen ngerok, ngerasa begajulan, nggak enak hati. Terus pengen ngerok religi, ngerasa ilmu agama kita kurang. Belum lagi, salah satu anggota kita udah nggak sepaham. Makanya, kita semua putusin untuk belajar agama dulu di pesantren ini. Jadi walaupun pengen ngerok religi, lagu kita bakal lebih berisi lagi, ya kan? Makanya jadi contoh santri yang baik, jangan iseng terus. Yeah. Siapa tuh? Jangan ngambek lagi dong. Si Rohim, dia gila kayak itu orang. Ya. Kamu tunggu di sini. Wahyu mau ngapain? Pasti mau isengin. Udah deh, dia tuh lagi sibuk sama bonekanya juga. Nggak apa-apa. Pokoknya kamu tunggu di sini, oke? Jangan kemana-mana. Kamu kan sahabat sejati aku sekarang, ya? Dan kamu tahu, aku sama Mas Najib dan Mas Fuad itu udah jauh. Jadi kamu jangan jauh juga ya. Jangan ngambek lagi. Ya? Jangan ngambek ya. Ya. Meow. Bus, ini kamu bukan? Kalau kamu, coba aku tes ya. Meow-meownya 3 kali. Meow, meow. Bus, Aku minta maaf Mas Rohim. Maafin aku ya. Aku janji nggak akan nakal-nakal lagi. Meow, meow. minta maaf. Yang mana ya?
Lali aku pusing. Oh, ini masalah yang di perpustakaan tadi ya? Hah? Ya. Gitu dong, baru kamu sahabat sejati aku. Cuman kalau kamu nakal lagi, aku sentil. Mau? Iya, aku janji. Ya, jangan nakal ya. Rohim! Meow. Mas Najib kenapa teriak begitu sih? Sedang apa sampean ngomong sendiri? Loh, aku udah ngomong sendiri. Oh, sampean sedang ngomong sama pohon pepaya? Hah? Kirim salam sama pohon pepaya. Bilang sama dia, ayo berbuah setiap hari. Jadi kita semua di pesantren Darussalam makan pepaya biar sehat setiap hari. Ayo, bilang, kirim salam dari Najib, santri senior. Oh, Mas Najib itu. Aku udah ngomong sama pohon pepaya, tapi aku ngomong sama sahabat baruku ini, yang sekarang sahabatku. Dia ndak marah-marah, ndak ngomel-ngomel, nggak nyuruh ini, nggak nyuruh itu. Dia tuh selalu ngertiin aku, nggak kayak... Astagfirullahaladzim, Rohim. Sampean ini sekarang betul-betul sudah edan. Wah, parah. Sampean memang sudah parah. Tidak ada sejarahnya itu boneka bisa bicara. Kalau toh dia bisa bicara, itu buatan manusia. Paham? Meow. Tuh kan, dia bisa bicara tuh. Nggak percaya sih Mas Najib. Mas Najib. Meow. Mas Najib. Mas Najib kok bau ya? Wah, tidak benar ini. Ini tidak benar ini. Sampean ngajak berkelahi aku ya? Hah? Sampean ngajak berkelahi aku? Tidak ada boneka bisa bicara. Barangan sampean. Oh, dia emang bisa bicara. Mas Najib aja nggak percaya. Wah, sampean ini memang betul-betul sudah kelewatan. Kan aku ya. Aku ini santri senior. Permasalahan pribadi kita belum selesai. Sekarang sampean sudah nyari gara-gara lagi. Mas Najib, kembalikan sahabatku. Ya, aku akan bawa ini ke Pak Ki Abdullah. Ojo Mas. Mas, sahabatku Mas. Mas Najib, aku mau dibawa kemana? Jangan Mas Najib. Meow. Mas Najib. Pusiku dibejek. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum pebatiku yang rajin. Waalaikumsalam Bu Rosmina. Nada, aku lagi seneng loh. Cobaan apa lagi ini? Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Tadi ya, saya lihat Farah sama Wahyu itu lagi ketawa-ketawa. Aduh, saya jadi ingat mereka zaman dulu. Mereka tuh seneng main sama-sama dan ketawa-ketawa seperti itu. Saya jadi kembali muda nih, 10 tahun lagi. Aduh. Itulah kebahagiaan seorang ibu, Nada. Melihat anak laki-laki satu-satunya bersanding dengan perempuan yang sepadan, selevel. Kamu setuju kan? Tentunya, ya Bu Rosmina bisa merasakannya. Kamu kayaknya kurang suka ya kalau Wahyu sama Farah itu akrab. Kamu nggak ikhlas ya? Bukannya seperti itu, Bu. Saya itu cuman belum bisa... Saya belum bisa merasakan seperti yang Bu Rosmina rasakan. Karena saya itu bukan seorang ibu yang... Ya, saya mengerti. Kamu merasa tersaingi kan dengan perempuan seperti Farah itu? Maaf, Bu. Kalau boleh, saya mau konsentrasi untuk menitik dulu. Ya, silakan. Aku tahu kok.
kamu memang perlu tempat untuk pelarian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, bahaya Pak Kiai. Bahaya. Ini bisa mengganggu akidah santri dan santriwati. Kenapa tuh Jip? Kok kesusup gitu? Jangan pakai emosi. Hah? Saya tidak pakai emosi Pak Kiai. Iki bonekanya Rohim Pak Kiai. Ya ampun, boneka itu lagi. Boneka ini bisa bicara Pak Kiai. Jip, jangan pakai emosi. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Saya melihat dan mendengar sendiri kalau boneka ini bisa bicara dan meledeki aku Pak Kiai. Coba Mas Majid, saya lihat. Pinjem ya Mas Rohim. Hati-hati Dek Farah. Iya. Halo Mas Najib, ini aku Pus-Pus, ini aku boneka. Pak Kiai dengar sendiri kalau boneka itu bisa bicara. Saya seperti orang edan. Astagfirullahaladzim. Ini aku Farah, aku pakai suara perut. Nah, Jip, kamu dengar sendiri kan? Itu cuma permainan suara perut, Jip. Tapi pada saat boneka itu tadi bicara, mulutnya Dek Farah itu tidak bergerak, Pak Kiai. Mas Najib, saya tuh belajar suara perut waktu saya teater di sana. Ada yang mau belajar juga? Oh, aku mau. Tampaknya Mbak Farah tuh jago pakai suara perut. Mungkin Mas Najib juga nanti ikutan biar diam. Ya udah Mas Rohim, ini buat Mas Rohim. Jaga ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya? Ini Ros, cuma soal boneka kucing aja kok. Dul, aku mau bicara dengan kamu. Ada waktu? Oh, boleh. Monggo. Kalau begitu saya permisi dulu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mohon izin ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Kiai. Nggak apa-apa. Mau apa terus? Nada, Dul. Aku kok khawatir sekali ya. Khawatir kalau Nada itu berprasangka buruk sama aku, Dul. Seperti tadi, sikapnya juga dingin sama aku. Padahal aku itu orang pertama yang selalu menyapa dia, Dul. Walaupun aku ini lebih tua, tapi aku selalu mengajaknya bicara. Dan aku itu mau merencanakan bantuan untuk dia, untuk sanggar batik di sini. Tapi kamu jangan tersinggung ya, Dul. Subhanallah. Ya Allah. Aku terbuka buat siapa saja yang mau kritik atau memberi masukan pada keluargaku. Bebas. Tapi aku jadi bertanya-tanya ya. Kok Nada biasanya nggak seperti itu? Dan setiap kali aku menyebut nama Farah, dia itu selalu cemberut. Seperti orang cemburu, Dul. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu ya, Ros. Sepertinya Nada itu takut ya kehilangan Wahyu. Semoga kekhawatiran aku ini tidak benar ya, Dul. Aku melihatnya Nada itu tidak ikhlas dan tidak rela kalau Wahyu itu nanti memantapkan pilihannya sama Farah. Ya, terus sebaiknya kita semuanya serahkan pada Wahyu. Biar dia yang memilih siapa yang dia pilih. Nah, kita ini yang harus mendukungnya. Kita harus berusaha bisa menerimanya dengan baik. Iya, Dul. Aku setuju sekali sama kamu. Dan melihat keakraban Wahyu dengan Farah akhir-akhir ini, aku rasa setiap orang juga bisa menilai Wahyu itu akan memantapkan pilihannya pada siapa. Kamu setuju kan, Dul?
Tapi kita jangan berandai-andai juga. Aku pikir biar aja, kembali lagi aku bilang serahkan semua sama Wahyu. Mereka itu udah dewasa kok. Nah, kita yang harus membimbing. Jangan kita paksakan mereka, ya. Iya Dul. Kalau begitu kita lihat saja nanti ya. Aku pamit dulu Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gusti Allah, berikanlah kedamaian di hati kami semua, termasuk Nada. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Nada. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli mengkudu. Lihat Wahyu bersama yang baru. Apakah hatimu cemburu? Insya Allah saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz. Saya akan menemui orang yang sudah membuat hati saya jadi cemburu. Dan saya akan mengakuinya. Buat saya, itu adalah jalan untuk mendamaikan hati saya. Tanpa menyalahi siapapun. Alhamdulillah. Insya Allah dengan begitu hati kamu menjadi tenang. Dan jiwa kamu menjadi tentram Nada. Amin. Dibutuhkan keberanian di dalam hati ini untuk menenangkan jiwa dan perasaanmu. Bukan justru memendam benci di dalam hati. Karena itu bagian dari sifat seorang pengecut. Dan saya yakin kamu bukanlah seorang pengecut. Amin. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ternyata udah di sini toh. Iya Mbak Nada. Tadi buru-buru terus diajak ngomong dulu sama Bu Rosminah. Mudah-mudahan gak ada yang serius ya. Iya. Mbak Nada kelihatan lebih cerah. Iya, mungkin karena perasaan aku sekarang jauh lebih tenang. Karena selama ini perasaanku lagi gak tenang. Dan aku harus jujur sama kamu. Aku
benar-benar ngerasa nggak enak sekali sama kamu, Farah. Oh ya, ada apa Mbak? Ada yang salah ya sama sikap saya? Sebelumnya saya minta maaf ya Mbak. Enggak, sama sekali enggak. Masalahnya itu bukan di kamu. Kamu ini kan seorang muslimah yang solehah, pandai, ramah, dan juga banyak talenta. Jangan bilang seperti itu Mbak. Semua itu benar, Farah. Selama ini di pesantren ini aku dianggap sebagai santri yang teladan. Dan tanpa aku sadari, aku jadi besar kepala. Begitu kamu datang ke sini, yang ternyata kamu punya kelebihan banyak, diam-diam aku jadi merasa tersaingi sama kamu. Masya Allah Mbak Nada, saya tuh nggak ada maksud seperti itu. Iya, ini cuma perasaan aku aja. Perasaan aku emang lagi nggak tenang. Kamu tuh nggak salah apa-apa. Justru aku mau minta maaf sama kamu, Farah. Karena aku diam-diam udah cemburu sama kamu. Mudah-mudahan kamu mau maafin aku, yo. Maaf Mbak kalau aku sudah terlalu pamer sama Mbak. Aku seperti itu karena aku ingin diterima di sini Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita udah jadi saudari dan sudah nggak ada lagi yang ditutup-tutupi di antara kita. Sekarang kita bisa jadi sahabat sejati yang saling mendukung. Amin Mbak, itu juga keinginan hati saya, mempunyai saudara seperti Mbak Nada. Alhamdulillah, aku senang sekali dengarnya. Aku juga Mbak. Oh ya, mumpung kita lagi buka hati, aku mau cerita nih sama Mbak. Kamu mau cerita apa? Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Tadi saya baru dikasih kabar sama Bu Rosminah. Tapi saya juga masih belum mengerti sama maksudnya Bu Rosminah. Cerita apa toh? Udah kamu cerita aja sama aku. Aku mau dengerin kok. Kalau misalnya cerita ini bikin kamu seneng, yang pasti ini juga bikin aku bahagia. Anu loh Mbak, Bu Rosminah dan ibuku sepakat untuk menikahiku dengan Mas Wahyu. Hari demi hari, aku selalu memperhatikannya. Dan aku semakin tahu kalau dia itu begitu lembut. Jalan pikirannya begitu polos. Tapi sayang, sekarang dia merasa kesepian dan membutuhkan seorang teman. Dari dulu juga aku merasa menyayangi dia. Melindungi dia. Tapi sekarang dia menjauhi aku, Yoat. Iya Mas, saya sendiri juga nggak tahu. Bos, gimana ya caranya biar suara perutku ini keluar? Padahal aku udah ngeden-ngeden biar kamu bisa ngomong. Tapi tetap nggak bisa ngomong. Yang ada aku gak bisa napas, Bos. Gimana ya caranya biar bisa keluar ini suara? Ayo, sekarang kamu bantu mikir aku ya. Kita sama-sama mikir. Iya, Kak Oim. Nah, gitu dong. Astagfirullahaladzim. Aku udah habis pikir seorang santri bisa melakukan hal itu. Rohim. Makin lama malah makin aneh aja sampean. Ngajak ngobrol malah sama boneka. Lah ngajak ngobrol sama saya juga bisa loh. Lah kok dibandingkan sama yang itu bonekanya, masalah ganteng tetap ganteng aku. Cakep tetap cakep aku. Rohim. Sekarang aku baru tahu. Baru tahu kenapa, Mas? Kenapa Rohim bisa seperti itu?
Mana tahu jadinya. Pasti ini gara-gara sampean. Ini gara-gara sampean selalu menjauhi si Rohim. Sudah pasti ini gara-gara sampean. Kok saya yang disalahin tuh, Mas? Wah pasti. Pasti sampean yang salah. Aku nggak mungkin salah. Aku selalu menyayangi Rohim. Coba kalau kamu bisa ngomong, Pusi. Sekarang juga sampean samperin itu Rohim dan ajak ngobrol dia. Sebelum dia benar-benar edan. Janji, Mas. Mau kemana sampean? Nyamperin Rohim. Sampean mau kalau makan menggunakan kaki? Ayo enggak tuh, Mas, mesti kan pakai ini. Kira-kira kalau mau menyamperi Rohim ke sana itu lewat mana? Jendela atau pintu? Jendela. Pintu, Mas. Pintu. Di sana. Janji. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Andai kan Mas Bro mau mengerti aku lagi ya, aku udah bakal kayak gini. Lucu ya Mbak Nada. Aku udah lama loh memperhatikan Mas Wahyu dari sikapnya yang bandel dan iseng. Biar gimana pun sifatnya Mas Wahyu tetap lelaki loh. Duh Gusti, sekarang di depan mata hamba terlihat sebuah kebahagiaan dari salah satu insanmu. Tapi kenapa kebahagiaan itu justru ngebuat hamba jadi merasa sedih? Mbak Nada kenapa? Saya terlalu banyak omong ya Mbak? Enggak sama sekali. Menurut Mbak gimana? Menurut aku, iya, berita ini sangat menggembirakan sekali. Aku ikut seneng. Selamat ya. Tapi Wahyu sudah tahu tentang berita ini. Astagfirullahaladzim. Tante Rosmina nggak bilang soal Wahyu. Tapi waktu itu sempat bilang kalau aku nggak perlu ngomongin ini sama Wahyu. Berarti Wahyu belum tahu dan harus dirahasiakan ke Wahyu. Aduh, aku selalu gini kalau lagi bahagia. Semua diomongin.